Kembali lagi di channel Rudy Skia. Kali ini aku akan bahas satu perusahaan yang seru banget ya. Ini atas request dari teman-teman viewer ya. Jadi ada salah satu minta bahas saham BBHI bagaimana sih? BBHI itu adalah kalau yang sekarang itu Alobank. Jadi Alobank ini baru maksudnya dipublish secara gencar ya beberapa waktu yang lalu ya oleh Pak CT-nya sendiri dan anaknya. Jadi Alobank ini dulunya adalah Bank Harda Indonesia kalau tidak salah ingatnya ya. Jadi sekarang BBHI ini aku tadi sempat lihat sekilas cukup menarik. Nanti teman-teman bisa lihat juga. Ini bahkan bukan cukup menarik tapi sangat menarik perusahaannya. Kenapa bisa sangat menarik? Ayo. Nanti aku akan jelaskan kenapa sangat menarik. Jadi ini tampak websitenya. Websitenya ini Alobank ini khusus untuk bank digital. Jadi mereka tidak ada bank fisik. Jadi semua aset-aset dahulu di Bank Harda Internasional itu kan ada fisik kan. Nah, yang bank fisik itu dioper ke Bank Mega. Sementara Alobank ini hanya khusus untuk digital saja. Gitu. Nah, ini penampakan websitenya cukup modern ya, sesuai dengan target pasar mereka yaitu anak-anak muda milenial ke bawah. Kita lihat ke bagian profil Alobank ya. Nah, ini cerita Alobank. Jadi ini Bank Harda Internasional ini dibeli oleh PT Mega Corpora ya. Ini ada ininya. Jadi di tahun 2021 BHI resmi diakuisisi oleh Mega Corpora. Jadi Mega Corpora itu siapa sih? Ya tentu saja kalian pasti kenal ya. Mega Corpora adalah ini dia. Mega Corpora itu dimiliki oleh Pak Chairul Tanjung. Kalian pasti kenal ya. Nah, Mega Corpora ini anak-anaknya ini Bank Mega, Bank Alobank dan lain-lain Mega Syariah sampai Mega yang lain-lainnya gitu. Jadi otomatis perusahaan ini dibawa naungan sosok pribadi Pak Chairul Tanjung ya. Dan beliau memiliki rekam jejak yang baik, tidak ada hal-hal yang aneh ketika beliau berbisnis. Jadi ini Alobank sangat menarik karena dipegang oleh beliau. Menarik yang lainnya akan kujelaskan nanti ya. Ini Bank Harda Internasional sebelumnya IPO-nya tahun 2015. Lalu di 2021 dibeli oleh PT Mega Corpora ya. Mega Corpora. Oke, selanjutnya kita akan lihat ke bagian hubungan investor. Mungkin ada informasi yang menarik, informasi pemegang saham. Nah, ini pemegang saham terbesarnya pengendalinya PT Mega Corpora 60%. Bukalapak ada nih 11%. Nah, jadi Bukalapak mempunyai keuntungan investasi laba bersih ya lebih tepatnya. Laba bersih kuartal 1 Bukalapak ini berasal dari keuntungan investasi di Alobank. Jadi makanya Bukalapak untung gitu. Tapi belakangan Bank Harda BBHI atau saham Alobank ini turun kan. Mungkin di taking profit oleh Bukalapak ya, kemungkinan, tapi kurang tahu juga ya. Nah, sisanya Abadi Investment, Indolife Investama Perkasa, pabriknya itu sekitar 14%. Itu aja informasinya ya. Jadi kalau teman-teman yang pegang Bukalapak mungkin TP dulu kali ya. Bukan Alobank. Bukalapak membeli Alobank. Jadi Bukalapak untungnya gara-gara saham Alobank naik. Jadi kalau teman-teman punya saham Alobank, TP dulu lah ya sebelum jatuh lebih dalam, karena aku lihat memang harga saham dari Alobank ini namanya belum diganti kalau di investing.com, masih Bank Harda Internasional, tapi datanya data yang baru ini gitu. Datanya masih data yang terbaru kalau ini. Jadi meskipun namanya belum diganti, masih data yang terbaru, jadi tidak apa-apa. Ini sempat dari harga 6.000 turun sampai 3.000.
masih terlalu masih bisa turun lagi kemungkinan ya. Mungkin si Bukalapak taking profit. Jadi buat teman-teman yang masih pegang, jangan di cut loss lebih baik ya. Karena aku sempat analisa sedikit, sangat menarik. Jadi kalau yang sedang floating loss jangan di cut loss, biar diamin aja. Ini bisa investasi jangka panjang. Nanti aku jelasin kenapa bisa investasi jangka panjang. Oke, sisanya tidak ada ya. Kita sudah tahu bahwa ini dipegang oleh grupnya si CT atau Pak Charul Tanjung ya. Jadi harusnya ini secara perusahaan ini nama baiknya cukup terjaga dan GCG-nya harusnya dijaga baik ya. Good GCG lah ya. Aku nggak tahu singkatannya. Good Corporate Governance kalau nggak salah. Oke, kita masuk ke bagian kalau harga tadi kita sudah lihat ya, dia dropnya sudah 50% lebih ya. Mungkin yang beli di 6.000 bisa merasa kesakitan minus sampai 50%. Kenapa mereka sampai minus 50% ya? Karena mereka secara valuasinya sudah tinggi, mahal. PE rasionya aja sudah 188 kali. Artinya kalau mereka mau balik modal itu butuh 188 tahun. Jadi memang wajar saja kalau BBHI ini atau Alobank ini harus drop harganya. Dan mereka harus drop setengah lagi harganya ya. Ini price to book-nya ini 11 kali. Sementara industrinya baru 5 kali. Jadi memang secara PE ratio dan price to book harus jatuh setengah lagi. Jatuh setengah lagi artinya mereka harus jatuh sampai 1.600. Baru harganya wajar dan sesuai dengan industri. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk ke BBHI ya tunggu sampai harganya 1.600 ya. Nah, tapi kalau yang sudah floating loss jangan di cut loss. Kenapa? Karena pasti akan kembali lagi harganya tinggi naik sampai ke 6.000. Itu aja sih. Ini secara valuasi ya sudah terlihat menarik. Bukan menarik, kemahalan. sorry, kemahalan. Jadi masih bisa turun lagi sampai 1.600, kemungkinan sampai ke harga wajarnya, sampai menyamai harga valuasi industrinya. Jadi kalau yang mau masuk tunggu 1.600, kalau yang floating loss sabar aja, mungkin tunggu beberapa tahun ke depan dia akan kembali ke 6.600. Oke, jadi ini menarik karena kemungkinan besar ini bisa mengalahkan BCA. Kenapa bisa mengalahkan BCA akan kujelaskan nanti ya. Nah, tapi aku akan kasih gambaran sedikit kenapa dia bisa mengalahkan BCA. Ini net profit marginnya 61% untuk Alobank. Sementara BBCA net profit marginnya hanya 40%. Jadi ini Alobank atau BBHI ini profit marginnya sudah mengalahkan BCA. Sementara valuasinya BCA dia dibilang setara lah ya dengan industri. PE rasionya normal lah ya sama price to book ya. Meskipun secara industri lebih tinggi dan bisa lebih naik sedikit lagi gitu. Tapi secara kinerja net profit marginnya ini sudah mengalahkan BCA. Kita lihat return on equity-nya. Mana return on equity-nya secara tahunan masih kecil lah. Karena memang equity-nya mereka disuntik lumayan besar. Jadi ini kita tidak akan lihat ini, tapi kita akan lihat net profit margin 61%. Ini tinggi sekali. Ini kalau kinerja 61% ini terus-menerus di per kuartal ke depan ya, ini ROE ini akan meningkat secara drastis ya. Secara drastis pasti akan meningkat seterusnya sampai equity-nya meningkat lumayan banyak. Gitu. Ini masih bisa meningkat lagi karena Alobank ngasih gencar promosi ya. Gencar promosi bahkan aku masuk ke Transmartnya mereka selalu ada marketing di digital platform mereka selalu mempromosikan Alobank mereka. Ini pasti naik terus kemungkinan ya. Jadi ini akan bisa mengalahkan Bank BCA sepertinya. Tapi ini tergantung bagaimana promosi mereka itu berhasil atau tidak. Untuk harga sekarang saham memang sedang ketinggian.
Jadi mungkin teman-teman yang mau masuk saja di 1600, tapi kalau yang sudah floating loss, sabar, mungkin beberapa tahun ke depan akan balik modal karena ini tadi ya, net profit margin. Mana net profit margin? Nah, net profit marginnya 61%. Gitu. Oke, kita akan langsung masuk ke laporan keuangan. Nah, ini nih yang membuat aku bisa bilang, bukan yang ini ya, ini laporan keuangan. Bisa aku bilang berpotensi mengalahkan Bank BCA. Atau yang nyangkut di harga 6.000 beberapa tahun ke depan akan balik modal. Ya ini ya, nggak sabar nih. Total aset kita nggak akan masuk ke aset karena sebelumnya aku ngebahas soal aset. Tapi untuk bank, aku tidak akan membahas aset karena asetnya itu kebanyakan memang dari nasabah ya. Jadi cara bacanya pun akan agak bingung cara jelasinnya, tapi aku akan lompatin bagian asetnya karena asetnya kebanyakan dari nasabah gitu. Tapi untuk mau lihat mungkin aku akan ajarkan sedikit ya bagaimana cara melihat aset bank ya. Jadi ini simpanan nasabah nih, simpanan nasabah. Ini total 2,7 triliun ya. 2,7 triliun. Jadi semua simpanan nasabah ini dicatat sebagai utang. Jadi bank ngutang sama nasabah. Ya, jadi nasabah yang simpan ini 2,7 triliun. Lalu liabilitas aslinya tinggal dikurangin aja. Ini kan total liabilitas. Jadi 3,2 dikurang 2,7 sama dengan total liabilitasnya itu jadi 5 lah ya, 500 miliar aslinya ya, setelah dikurangin simpanan nasabah. Bunga yang harus dibayar, jadi utangnya dia aslinya berarti 500 miliar lah kurang lebih gitu. Lalu bandingkan dengan ekuitas yang disuntik oleh Mega Corpora ya. Ini tambahan modal disetor 3 triliun ini. Ini tinggi sekali, gede sekali ya. Dan ada sempat setoran saham lagi nih 2 triliun. Jadi total mereka punya ekuitas 6 triliun. Jadi utang mereka itu sangat kecil jadinya. Bahkan simpanan nasabah pun kalah gede ya. Jadi kalau di total utangnya 3,2 triliun kalah sama 6,1 triliun. Modal disetor itu sangat gede. Jadi secara utang, secara keuangan ini Alobank sangat aman sekali. Jadi cara bacanya seperti itu. Kalau mau lihat simpanan nasabah ini 2,T. Jadi di utang. Jadi simpanan nasabah itu dicatat sebagai utang. Nah, kalau aset kita cara bacanya agak lain lagi. Ini 2,8 mereka dengan janji dijual kembali. Ini agak ribet. Jadi aku lewatin aja ya. Jadi cara bacanya ini aja. Jadi bandingin total utang sama total simpanan. Nah, kalau mau lihat simpanan nasabah di sini nih. Dicatat sini simpanan nasabah. Oke, kita langsung lihat ke bagian laporan laba rugi. Nah, ini menarik nih. Gila kan? Lihat ya. Bisnis bank itu sangat menarik karena laba brutonya itu sangat tinggi. Lihat ya. Di tahun lalu 55 miliar. Lalu beban brutonya hanya 32 miliar. Jadi menyisakan margin laba kotornya itu 22 miliar. Sementara di tahun ini lebih gila lagi nih. Pendapatan bunganya 103 miliar. Lalu biaya beban bunganya 22 miliar, sisa brutonya 80 miliar. Gila kan? Ini brutonya, margin laba brutonya ini bisa sampai 80% ya. Ini gila sekali. Ini sangat menarik. Ini sangat menarik. Makanya aku bilang ini bisa mengalahkan BCA kalau mereka konsisten. Atau mungkin teman-teman yang nyangkut di harga 6.000, sabar aja beberapa tahun ke depan ini pasti akan balik modal karena earning labanya sangat tinggi sekali. Selain itu, selain earning dari pendapatan bunga, earning dari provisi dan komisinya ini cukup tinggi, 55 miliar, mendekati laba dari bunga, laba bruto dari bunga.
Ya, tinggi sekali kalian lihat ya. Jadi total pendapatan operasional lainnya 60 miliar. Jadi dengan omset 103 miliar dari bunga plus dengan pendapatan lain menghasilkan laba bersihnya 75 miliar. Sementara tahun lalu hanya menghasilkan 8 miliar. Gila kan? Dari omset bunga hanya 103 miliar menghasilkan laba bersih 75 miliar karena ada pendapatan provisi dan komisi yang sangat besar. Gila kan? Ini menarik. Ini bisa didapatkan per kuartal ini. Kalau misalnya ini sifatnya tetap, ini bisnis yang sangat menguntungkan. Ini ibaratnya bisnisnya cuan tebal lah ya. Ini gila sih, ini gila. Jadi buat teman-teman yang mau invest ini tunggu harganya turun ke 1000, mendekati 1600, atau yang kalau yang lagi nyangkut cuekin aja. Hapus aplikasi trading kalian, tunggu sampai beberapa tahun ke depan pasti balik modal. Itu sih. Lalu secara tadi kan aku udah jelasin laporan laba ruginya sangat menarik, positif banget. Secara rasio utang juga menarik, ekuitasnya sangat tebal sekali ya uangnya. Lalu bagian arus kas positif ya, positif 103 miliar uang cash masuk. Jadi cuannya tebal banget ya. Jadi uang cash begini masuk ya tetap 100% uangnya masuk ke sini. Ini cuannya tebal sekali. Di tahun lalu hanya uang cash masuk sebesar 1 miliar, tapi ini tahun ini jadi 103 miliar. Apalagi per kuartalnya nanti kalau ini konsisten masuk uang cash begini gede, wah ini gila banget sih, ini cuannya gede banget. Jadi ini sangat menarik. Uang cash positif, laporan laba rugi positif, ada provisi dan komisi. Ini positif, marginnya sangat tinggi sekali. Ini juga nih laba bersih tinggi. Dan juga bagian utangnya kecil ya. Dipotong sama dana nasabah, utangnya cuma 500 miliar berbanding sama total utang yang baru disetor ya 31 Desember. Total 6 triliun. Jadi secara keuangan kuartal pertama Alobank ini sangat cantik gitu. Tapi problemnya ya harga sahamnya ketinggian di angka 3.200 tadi kita evaluasi. Mungkin wajarnya itu di 1.600. Jadi kalian pantau aja, kalau mereka sudah mendekati 1.600 sikat aja. Pasti tahun-tahun ke depan akan meningkat balik ke 6.500 gitu. Jadi setiap laba bersih yang meningkat akan mengurangi valuasi dari perusahaan. Misalnya dia meningkat laba bersihnya sampai 100%. Ini akan mengurangi price to book-nya mungkin sekitar 50% juga. Jadi price to book-nya bisa jadi 5 kali. Itu secara sederhana seperti itu. Jadi tenang aja. Jadi semakin tinggi laba bersih, ini akan mengurangi PE ratio dan price to book-nya semakin dalam. Jadi kita harapkan kalau bagi teman-teman yang pegang BBHI, kita harapkan laba bersihnya setinggi mungkin. Jadi ini PE ratio akan berkurang terus dan price to book akan berkurang ke harga wajar. Jadi harapannya itu aja sih ya buat ini. Oke, laporan keuangannya sudah ya, sangat positif di kuartal 1. Kuartal 2, 3, 4 kemungkinan akan positif karena di semua gerai Transmart aku yakin promosinya sangat gencar. Pokoknya semua di bisnisnya Bank Mega dan kawan-kawan pasti mereka gencar untuk soal promosi Alobank gitu. Oke. Kita masuk bagian kinerja tahunan ya. Ini sejarahnya dari Bank Harda Internasional ya. Jadi mereka menjadi Alobank-nya itu baru di tahun 2021 ya, menjadi Alobank 2021. Baru diakuisisi di 2021. Dan ini punya kinerja yang buruk. Tapi buruknya bukan karena buruk secara operasional, tapi ada nilai aset yang turun, mengakibatkan laba bersih mereka minus dan arus kas operasional mereka juga minus. Ada uang kas yang keluar. Ini mungkin dari
aku nggak tahu ya apa dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan, ada dari eksternal ya. Jadi tapi karena ini sudah diakuisisi jadi Alobank, jadi yang kinerja masa lalunya kita jadi hapus aja. Jadi ini sebenarnya kalau aku bilang kinerja masa lalunya, kalau dibilang jelek enggak. Tapi kalau dibilang biasa juga enggak, mungkin di antara pertengahan standar sama jelek, mungkin di tengah-tengahnya ya, lumayan buruk. Tapi semenjak dipegang oleh Alobank, mereka kinerjanya jadi super ya. Di tahun 2021 saja omsetnya naiknya melebihi dari tahun-tahun sebelumnya ya. Laba bersih pun lompat ya, lihat ya. Omsetnya 195 miliar, laba bersihnya 192 miliar. Ini karena ada pendapatan operasional lainnya, seperti kuartal 1 2022 yang kita lihat tadi, yang laporan laba rugi ya. Nah ini dia, ini pendapatannya segini, labanya segini. Karena ada provisi komisi selain ada pendapatan operasional lainnya nih, pendapatan operasional lainnya. Jadi ini yang menjadi akhirnya bisnis bank ini, Alobank ini sangat menarik. Pendapatan bunganya, ini kan bank itu kan bisnis utamanya itu jual bunga kan, dapat dari bunga. Pendapatan bunganya 195 miliar, tapi karena ada pendapatan operasional lainnya, jadi laba bersihnya 92 miliar. Jadi ekuitasnya pun bertambah ya, 1,3 triliun. Mungkin ada suntikan. Jadi ini arus kas masuknya juga tebal, 176 miliar. Uang cash masuk dari hasil keuntungan ya, bukan suntik modal, tapi ini hasil dari keuntungan 176 miliar. Di kuartal 1 lihat ya, gila ya, sudah melebihi setengah dari setahun dari 2021. Ini 103 miliar ini bukan disuntik modal, tapi hasil keuntungan operasional. Ini juga hasil keuntungan operasional baru kuartal 1 loh. Ini kalau misalnya dikali 4 kuartal, dikali 4 berarti labanya kemungkinan sekitar 320 ya, 350 miliar lah ya, sekitar itu, sekitar 350 miliar. Jadi melebihi dari tahun lalu, dan kemungkinan nggak mungkin konstan kenaikannya, pasti kenaikannya itu gradual sesuai dengan kredit-kredit yang disalurkan oleh Alobank gitu. Jadi ini semua kembali lagi bagaimana tim sales dan tim marketing Alobank bisa menjual kredit mereka. Kalau misalnya kredit mereka tersalurkan dan tidak ada kredit yang macet, ini bisa jadi kinerja yang sangat cantik. Dan teman-teman yang nyangkut di harga 6.000 bisa balik modal lebih cepat gitu. Dan harga wajarnya semakin lama semakin cepat lah ya menyentuh harga wajar gitu, karena setiap laba bersih yang naik, nilai valuasi mereka akan semakin wajar, akan menurun. Ini PE ratio dan price to booknya semakin turun. Jadi kita tunggu saja di laporan kedua, laporan keuangan yang kuartal kedua, ketiga, dan keempat. Tapi aku yakin ini akan menjadi hal yang positif ya, karena tim marketing dan tim sales mereka dari Alobank terus gencar mempromosikan Alobank. Jadi ini berpotensi, makanya aku bilang ini Alobank berpotensi mengalahkan Bank BCA. BCA profit marginnya hanya sebesar, net profit margin BCA, sorry tadi mana ya? Nah ini dia. Net profit margin BCA. Nah, net profit margin BCA hanya 40%, tapi net profit margin dari Alobank sudah 61%. Kalau marketing mereka semakin gencar, ini bisa naik lagi. Jadi sebenarnya net profit margin dari Alobank ini sudah mengalahkan dari Bank BCA. Tapi ukuran size perusahaannya tentu saja Alobank masih kalah dari Bank BCA ya. Tinggal tunggu waktu, ini akan melompati Bank BCA kalau kinerjanya tetap hebat seperti kuartal 1 ini untuk tahun-tahun ke depannya. Oke, untuk public expose-nya tidak ada ya. Aku ngecek di halaman IDX-nya belum keluar. Coba tadi kita ketik lagi ya. Tadi sih aku ngecek belum keluar ya. BBHI.
meskipun mereka sudah menyelenggarakan public expose, tapi di halaman IDX-nya belum ada. Lihat kan, belum ada yang keluar. Ini cuman pemberitahuan public expose, tapi untuk materi dan tanya jawabnya tidak ada. Mungkin tunggu beberapa bulan lagi kali ya baru ada public expose. Jadi makanya aku tidak akan bahas soal public expose tahun lalu, tapi aku nungguin public expose yang terbaru. Tapi tanpa melihat public expose terbaru pun, melihat kinerja laporan keuangannya yang sangat cantik ya. Sangat cantik loh, bukan bagus lagi, sangat cantik sekali ya. Ini lihat kinerjanya ya, sangat cantik sekali. Harusnya tanpa melihat public expose kita, aku pribadi ya, ini perusahaan yang layak invest untuk jangka panjang. Tapi tidak masuk sekarang, tunggu harganya menyentuh 1.600. Nah, atau mungkin teman-teman kalau bisa mau nunggu untuk kuartal kedua di bulan, laporan keuangan publishnya itu di bulan akhir Juli ya. Antara kalian nunggu di kuartal 2-nya dipublish, atau nunggu harga mencapai 1.600 baru kalian beli. Ini menarik sekali. Ini cocok untuk investasi jangka panjang karena nama dari Pak Chairul Tanjung cukup positif ya. Beliau sangat menjaga nama baiknya. Jadi tidak ada bisnis yang curang atau segala macam. Jadi sekian untuk analisa saham BBHI atau Alobank. Jadi kalau misalnya ada informasi yang kurang, kalian bisa tambahkan, atau mungkin ada kesalahan informasi, kalian boleh koreksi, tulis juga. Kalian boleh tulis di kolom komentar. Aku hari ini ngomongnya agak belibet, jadi mungkin karena masih terlalu pagi ya bikin videonya, tapi nggak apa-apa. Ini potensinya bisa mengalahkan Bank BCA kalau promosi mereka lakukan dengan gencar dan konsisten. Dan kalau penyaluran kreditnya ini lancar dan tidak ada yang macet, ini bisa mengalahkan Bank BCA tentunya ya. Dan teman-teman yang nyangkut bisa balik modal, atau teman-teman yang masuk di harga 1.600 mungkin akan mencetak keuntungan beggar. Seperti itu ya. Jadi ini sangat positif untuk jangka panjang, tapi kalau untuk masuk jangka pendek, tunggu harganya menyentuh sideway ya. Jangan sekarang karena masih turun. Tunggu dia harganya itu stabil selama 2 minggu baru kalian masuk gitu. Untuk masuk sekarang jangan dulu, tunggu mereka harganya stabil selama 2 minggu baru kalian masuk. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang mau analisa saham yang lain boleh juga ya, tulis aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, bye bye.